Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online mata kuliah perencanaan pabrik. Kita mulai ke presentasi langsung. Bentar ya. Tuh, tadi ada WA siapa? Oh, udah sama ya. Absen ya, jangan lupa. Oke, kita hari ini bahas mengenai kalau kemarin kita pada saat rekrutmen kita tahu prosesnya. Nah, sekarang kita akan tahu bagaimana cara apa sih aturan main di legalitas pendirian perusahaan. Ilegal perusahaan itu ada bentuk perusahaan nomor satu yang paling populer di Indonesia adalah PT. Jadi banyak yang digunakan untuk usaha kecil, menengah, atau besar. Kategori usaha kecil, menengah, besar itu setiap departemen beda-beda. Kalau dinas perindustrian itu di bawah 200 juta, sisanya berarti kalau nggak salah ya 50, ya modalnya minimal ada 50 juta itu yang kecil. Terus yang berapa ini ada 200 juta lebih dan sebagainya. Jadi nanti kita bisa lihat di berbagai aturan main. Nah, PT adalah bentuk perusahaan yang berbadan hukum atau disebut dengan perseroan terbatas dan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi pendiriannya jumlahnya minimal harus ada 2 orang. Harus ada minimal 2 orang. Jadi tidak boleh 1 orang. Kalau 1 orang itu lebih baik CV bentuk. Nah, nanti perbedaannya apa dengan CV dan PT nanti kita jelaskan. Jadi PT ini adalah pendirian perseroan dan harus warga negara Indonesia. Ya, kalaupun ada warga negara asing, kategorinya menjadi PMA, penanaman modal asing. Penanaman modal asing itu ada batasannya kalau nggak salah. Nah, kemudian nama PT ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Pasal 16 di PT dari Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 ini adalah singkatannya dari perseroan terbatas atau PT. Nama itu tidak boleh mirip dengan nama yang sudah ada di Indonesia. Jadi perlu ada satu konfirmasi. Jadi kalau misalnya saya buat PT namanya X, itu dari departemen hukum di hukum itu akan melakukan cross check kepada seluruh. Jadi data itu harus terpusat sehingga nama PT-nya tidak boleh ada yang sama. Jadi harus ada yang, dan ini tidak boleh menggunakan bahasa asing. Jadi harus bahasa Indonesia. Nah, pakai nama bisa. Kayak semacam saya punya perusahaan namanya singkatannya Askop, tapi singkatannya Andri Somomi Harja Cipta Orisinal Pratama gitu. Jadi harus ada bahasa Indonesia tetap. Pakai nama boleh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 itu ditentukan minimal dasar modal dasar 50 juta. Kecuali ditentukan oleh undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. Jadi kalau ada bidang apa nanti ada minimalnya. Dari modal tersebut minimal 25% sebesar 17.500 harus sudah ditempatkan di setor oleh pendiri perseroan pelaku pemegang saham. Jadi minimal ada bentuk setoran. Jadi pada saat saya buat perusahaan itu nanti ada satu semacam tabel di mana di situ ada misalnya nama si A itu modalnya berapa, ini si B modalnya berapa. Jadi bentuk penanaman saham modal. Perusahaan PT itu dapat melakukan sebuah kegiatan usaha sesuai dengan maksud di tujuan dari jenis perusahaan. Jadi untuk menanamkan membuat PT ini harus jelas nomenklaturnya atau semacam LBB-nya nomor ini jasanya usahanya apa yang di minimal kalau nggak salah maksimum tuh 5 bidang. Nanti ada nomornya. Nanti kita lihat di searching di internet
bidangnya apa ya. Nanti ada nomor bidang ini, nomornya berapa gitu. Jadi ada PT ini, PT non fasilitas meliputi kegiatan usaha semacam bisa juga perdagangan, pembangunan atau kontraktor, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbankan jasa dan lain sebagainya. Itu nanti ada bisa ngelihat dari daftar KLBB-nya. Nah, terus kemudian ada PT, ada juga disebut dengan PT Fasilitas PMA. Nah, itu ada perusahaan modal asing atau fasilitas PMDN, perusahaan modal dalam negeri. Ada juga PT Persero untuk BUMN yang punya negara. Atau PT Perbankan khusus untuk bidang perbankan, PT Lembaga Keuangan non perbankan semacam PT yang berbentuk perbankan ada, tapi bukan perbankan, perkreditan kayak gitu, ada lembaga keuangan tapi non perbankan. Kemudian PT usaha khusus seperti kegiatan usaha seperti forwarding itu ada khusus, nggak bisa sembarangan. Ada juga perusahaan-perusahaan yang khusus itu tidak boleh digabungkan dengan bidang-bidang yang lain. Semacam tadi forwarding, perusahaan pers itu perusahaan pers atau media koran, publikasi gitu ya. Kemudian perfilman, perekaman video itu tidak boleh punya PT-nya digabungin usaha-usaha yang lain. Kemudian radio swasta, perusahaan pariwisata, perusahaan bongkar muat, perusahaan ekspedisi muat kapal, ekspedisi muatan kapal udara dan pelayaran itu harus PT khusus, tidak boleh digabungkan dengan yang lain. Kemudian PT ini pengurus perseroan minimal 2 orang ya, yang terdiri dari direksi dan komisaris. Jadi yang tercatat di dalam akte itu ada direksi dan komisaris. Komisaris dulu dan direksi. Komisarisnya siapa aja dan direksi siapa aja. Nah, kecuali untuk perseroan terbuka wajib memiliki paling sedikit 2 orang anggota direksi. Ada juga yang menetapkan minimal direksi ada 2 orang. Direktur sama wakil direktur. Nah, kemudian apabila direksi komisaris lebih dari 1 orang, maka salah satu bisa diangkat menjadi direktur utama dan komisaris utama. Jadi kalau lebih ini, biasanya komisaris itu ada, kalau banyak ya bisa ditunjuk maksimal. Jadi komisaris itu mewakili dari pemegang saham. Jadi misalnya pemegang saham banyak banget. Nah, nanti ditunjuk tuh siapa yang menjadi komisaris utama dan komisaris yang lain. Misalnya ada 5 komisaris itu ada perwakilannya siapa aja sih, A, C, B, C. Jadi misalnya bisa juga, misalnya pemerintah itu punya saham di BUMN X. Jadi si pemerintah bisa punya kewajiban atau punya hak untuk menetapkan siapa komisaris yang ada di BUMN tersebut, karena dia punya saham di situ. Ini 1, 2 gitu dari 5 itu. Nah, kemudian ada juga yang lebih sedikit juga ada. Pengurus dapat juga sebagai pemegang saham, bisa juga pengurus misalnya di direksi itu bisa juga pemegang saham juga. Nah, kecuali ada berapa. Nah, setiap akhir tahun kita biasanya bulan November Desember itu membuat semacam RUPS, rencana rapat umum pemegang saham ya, semacam kalau di koperasi kan ada kayak gitu. Ini juga sama, ada rapat umum pemegang saham antara komisaris atau perwakilannya untuk merumuskan kira-kira ini ke depan seperti apa. Nanti si direksi akan laporan kepada pemegang saham, kondisi begini, nanti sekian, ada keuntungan sekian, mau kita bagi berapa nih, ini untuk sisanya keuntungan ini akan dibagi untuk kemajuan perusahaan ke depan. Itu ada rapat-rapat yang harus dilakukan. Nah, sekarang tadi PT kan, proses pendirian PT tentunya relatif lebih lama dari CV. Kalau CV kan buat personal sendiri. Ya, bedanya gini, PT relatif lebih lama dari CV, prosesnya bisa berbulan-bulan.
bisa, karena ada proses dulu pengajuan nama PT, kemudian di approve oleh Kementerian Hukum dan apa namanya. Nah, dan itu akan kita nanti di cross check lagi PT-nya ada yang sama. Kalau udah oke, baru nanti diproses oleh, biasanya saya minta bantuannya ke notaris untuk melakukan proses. Sebenarnya kalau kita sudah tahu ininya, bisa juga untuk ngurusin sendiri. Nah, cuma nanti kan berapa aturan-aturan, notaris pun lebih lengkap, lebih tahu. Kemudian pemakaian nama PT harus mendapatkan tujuan dari menteri dulu untuk bisa digunakan. Kemudian anggaran dasar harus dapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nanti ada pengesahan anggaran dasarnya, nanti diajukan dulu isinya apa itu. Tapi biasanya sudah ada standar. Biaya yang dibutuhkan jauh lebih besar. Saya kemarin ngurus untuk PT, ngurus itu cuman, kalau di kota mungkin bisa lebih ya. Saya ngurus di Majalengka itu sekitar 5 jutaan. Itu belum ngurusin sampai ke pengurusan izin tempat, izin apa namanya, izin yang lain. Jadi cuma ngurus untuk sampai dapat akte, kemudian itu sekitar segitu. Belum ngurus-ngurus izin operasi dan sebagainya, itu di luar itu. Nah sekarang setelah PT udah selesai, kita mulai mengarah kepada perseroan komoditer atau ini. PT itu, jadi kita punya harta nih, kemudian kita bikin PT. Nah, itu harus dipisahkan harta pribadi dengan harta perusahaan. Jadi kita store berapa miliar di situ, atau 50 juta di situ dan sebagainya. Taruh teman-teman yang lain ikutan juga. Itu dikelola sendiri oleh PT. Jadi yang ngelola tuh PT, gak boleh ada campur uang pribadi sama, misalnya kalau di situ ada bukti, ada penyerahan mobil, ada harta tanah segala macam, memang itu harus dikuatkan dengan penyerahan harta itu dari pribadi itu kepada perusahaan, walaupun perusahaan itu milik kita juga, harus dipisahkan. Nah itu adalah PT. Jadi kalau ada PT itu ada suatu kebangkrutan atau hutang dan sebagainya, dia itu bergerak sendiri. Dia lembaga tersebut menjadi suatu individu, bukan individu, tapi suatu lembaga yang berbasis hukum. Dia bisa dituntut PT-nya. Jadi bukan orangnya, PT-nya. Dia akan seolah-olah dia punya ini sendiri. Nah kalau jadi bertanggung jawabnya si PT itu, nanti di direkturnya dan semua komisaris itu yang bertanggung jawab di pengelolaan keuangan ataupun secara hukum akan diakui. Nah, kalau pribadi kan beda. Nanti kalau saya melakukan kesalahan, kalau misalnya seseorang punya PT itu adalah dia korupsi, dia selama itu nggak bisa dituntut ke PT-nya diambil alih, nggak bisa, karena PT itu milik bersama, orangnya banyak. Jadi misalnya satu ini korupsi dituntut untuk ngambil dana di situ, tapi itu sudah ada di PT itu nggak bisa dituntut untuk mengalirkan, kecuali kalau memang si dana yang di hasil korupsinya itu disetorkan ke PT. Tapi kayaknya sih jarang ya kayak gitu. Ini harus punya PT sendiri, punya kekuasaan sendiri. Nah beda dengan CV. Kalau CV itu, kalau kita lembaga itu kebangkrutan, ada tuntutan, harta-harta pribadi juga ikutan masuk ke dalamnya pertanggungjawabannya, karena persoalan komoditer itu adalah menjadi milik si pribadi orang itu. Jadi kalau dituntut biasanya harta-harta CV juga ikut, jadi lebih nyampur sebenarnya. Tapi kalau dalam segi keuangan harusnya tetap harus dipisah, mana uang perusahaan, mana uang pribadi. Nah biasanya CV ini masih dikategorikan UKM, usaha kecil menengah. Yes, CV adalah badan usaha, tapi bukan badan hukum. Jadi beda dengan PT. PT itu berbadan hukum juga. Artinya punya kekuasaan, kalau dituntut bisa ke PT-nya, bukan ke orangnya. Tapi kalau badan usaha tuh cuma badan usaha, artinya dia tidak badan hukum. Kalau ada apa-apa, masalahnya tetap ke pribadi. Jadi kalau ada masalah kebangkrutan atau apa, jadi harta pribadi juga bisa menjadi bagian pertanggungjawaban.
Kemudian tidak ada undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang pendirian PT CV tersebut. Jadi nama CV itu tidak perlu dilaporkan sama persis atau tidak dengan CV yang lain di wilayah di Indonesia. Jadi tidak perlu harus ke kementerian. CV itu wilayahnya lebih kepada lokal. Jadi istilahnya kalau CV, kalau kita ada sebuah proyek tender saya di Majalengka, ada proyek di Cirebon, itu saya nggak bisa ikut karena lingkupnya hanya Majalengka. Begitu pula kalau di Cirebon, CV Cirebon itu hanya lingkup Cirebon, nggak bisa nyebrang ke berbagai daerah. Nah, kalau PT konteksnya udah nasional. Jadi PT itu bisa bergerak di seluruh Indonesia. Nah, kemudian contoh bisa juga misalnya bisa nggak ke luar negeri. Nah, begitu pula dengan persyaratan. Kalau kita konteks kerjasama antara dua negara, dua perusahaan dari beda negara itu masing-masing menggunakan PT-nya ini, yang ini di masing-masing hukum masing-masing. Contoh kalau kita mau membuat perusahaan di Malaysia, jadi PT kita harus kita ngebentuk partner dulu dengan orang lokal di Malaysia untuk buat perusahaan internal di sana. Itu jadi perusahaan masing-masing di aturannya, namanya bukan PT. Jadi begitu kira-kira. Jadi jumlah pendiriannya harus minimal 2 orang. Para pendiri persyaratan harus warga negara Indonesia. Mungkin di Malaysia atau di negara lain juga sama. Harus warga negara sana, nah, tetapi kita yang support dari belakang. Jadi sama, jadi itu juga mungkin bisa juga atas nama orang lain, tapi kita sebagai investor. Jadi harus ada warga negara. Nah, dasar hukum dari CV ini tidak ada tuh peraturan pakai nama, jadi harus pakai apa aja boleh pakai nama CV. Artinya kesamaan atau kemiripan 6% diperbolehkan. Jadi kemiripan dari nama CV, CVA, CVB boleh-boleh saja. Karena lingkupnya hanya wilayah daerah. Di dalam akte CV tidak disebutkan besarnya modal. Jadi nggak perlu ada. Kemudian modal ditempatkan atau modal disetor, itu tidak perlu. Jadi tidak ada kepemilikan saham di dalam anggaran dasar CV. Secara umum ya, besarnya penyetoran modal ditentukan atau dicatat sendiri secara terpisah oleh para pendiri. Nah, bukti perseroan modal pendirian yang terjadi perseroan aktif dan perseroan pasif dapat dibuat perjanjian sendiri disepakati oleh masing-masing pihak. Kalau CV, jadi CV itu bisa berbentuk kelompok ataupun ya sendirian juga bisa. Jadi nggak ada masalah. Nah, CV hanya dapat melakukan kegiatan, maksud dan tujuannya kegiatan terbatas pada bidang perdagangan, pembangunan, yang grade 4, yang level-level bawah, perbengkelan, pertanian, percetakan. Ini CV ini level UKM ya, memiliki keterbatasan kegiatan usaha karena bidang usaha ditetapkan dalam peraturan berbentuk perseroan terbatas. CV sama minimal 2 orang, kemudian bertanggung jawab penuh pelaksanaan kegiatan, kerugian harus ditanggung oleh harta pribadinya. Ya, jadi kalaupun ada ini kerugian harus ditanggung oleh harta pribadi yang pemegang CV tersebut. Jadi persero pasif pada orang yang bertanggung jawab sebatas pada besarnya modal yang diberikan pada perusahaan. Nah, ya kalau CV mudah ya, biaya juga untuk ke notaris itu sekitar 2,5 juta. Sekarang nggak tahu udah naik 3 jutaan lah, 2,5 3 juta. Baru kita buatkan surat resmi, kita punya CV namanya ABCD gitu ya. Nama boleh sama dan tidak perlu mendapatkan persetujuan, tidak perlu mendapatkan pengesahan menteri, cukup didaftarkan saja di pengadilan negeri. Itu kira-kira gambaran mengenai CV. Kemudian, nah sekarang ini adalah koperasi. Apa sih koperasi itu? Nah, ini ada videonya. Oh, ini bukan video nih. Ini ada aturannya. Jadi kalau koperasi intinya adalah harus ada ringkasan aja bahwa koperasi itu
minimal ada 20 orang yang menghadiri dan tanda tangan dan dan harus ada penyuluhan dulu dari pihak dinas koperasi dan UMKM terus ada, kemudian dikasih, terus kemudian ada harus membuat bentuk anggaran dasar rumah tangganya lah gitu. Terus kemudian dia menetapkan koperasi jenis apa, koperasi koperasi primer adalah koperasi mendirikan atau mengangkut orang perorangan. Sekunder adalah koperasi yang didirikan beranggotakan badan hukum. Jadi koperasi juga bisa juga berbentuk lembaga anggotanya. Jadi ada rapat anggota, ada pengawasnya, dan lain sebagainya. Ini merupakan satu bentuk usaha. Ada yang disebut dengan koperasi simpan pinjam, menentukan sendiri berapa simpanan wajib, simpanan sukarela. Ini sudah ditetapkan di Undang-Undang Perkoperasian. Jadi, dan kemudian nilai berdasarkan gotong royong ini teoretikal ya, tinggal diadop saja. Kemudian yang krusial sebenarnya itu aja sih sebenarnya, penetapan koperasinya. Sekarang apakah primer, sekunder gitu. Dan ini juga ada juga aktenya nanti berurusan dengan Kementerian Dinas Koperasi. Dan banyak lagi yang lain, agak memang kenapa koperasi sekarang agak menyurut karena mungkin gini, karena orangnya terlalu banyak, 20 minimal, itu agak susah untuk memanage yang pemegang saham. Kecuali kalau udah IPO, perusahaan itu udah mantap, udah besar, kemudian butuh modal, dia jual sahamnya tuh. Akhirnya si pemegang saham tuh banyak gitu. Nah, itu agak mudah karena ada yang dominan yang melaksanakan. Kalau terlalu banyak hasil keputusan, banyak ributnya, ataupun perkembangannya kurang ini. Tapi ya semua balik lagi ke masing-masing sih. Ada juga koperasi yang bagus yang berjalan terus-menerus. Dan ini mungkin kira-kira beberapa memperkenalkan bentuk-bentuk sebuah lembaga usaha yang bisa diterapkan kalau kita menguruskan ke dalam proses legalisasi dari perusahaan. Oke, ini sepintas saja, nanti pembahasannya sekalian bisa memperdalam sendiri ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke bidang yang lain. Coba kira ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak salah ini kan pendirian koperasi. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya kepada menghitung dana investasi sosial. Jadi ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut ke, sebenarnya nanti setelah ini nanti saya kirim video-video yang terkait dengan uang ya, bagaimana kita merancang sebuah tatanan keuangan. Nanti videonya saya kirim, ada 5 video, nanti kalian putar sendiri. Ya, kalau ini nanti kita saya contoh mungkin satu film dulu lah. Nanti sisanya kalian buka sendiri ya. Ini ada 5 film ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saya bukakan untuk sekarang satu film. Nanti lanjutnya banyak. Jadi mulai awal.
Yang tahu. Bisa muncul nggak? Sorry. Tadi keluar nggak ini suaranya? Nggak keluar suaranya, Pak. Oh, nggak keluar? Iya. Oke. Bentar. Ya, Pak. Ulang-ulang ya. Kita ulang lagi. Tadi tuh saya belum. Oh, ininya belum di. Oke. Saya lupa lagi nih efeknya ya. Oh, pas ini dia. Nah, pada saat ini, nah ininya belum diklik. Ulang ya. Laporan keuangan ini harus kemudian dianalisa. Jelas, Pak. Analisa laporan keuangan sangat bermanfaat ketika kita akan membuat Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ghazali, kita jumpa lagi. Jika bisnis adalah seperti mengendarai kendaraan, maka sebaik-baik kita sebagai driver, kita harus memperhatikan betul bagaimana informasi yang tersedia di dashboardnya supaya kita tidak melebihi kecepatan, supaya kita tahu betul bagaimana posisi kendaraan yang aman, kemudian apakah bensinnya cukup, apakah semua indikator menyatakan kita bisa berkendara dengan baik, dan seterusnya. Dalam bisnis, indikator tersebut, dashboard tersebut namanya akuntansi. Bayangkan kalau kita ngobrol sama teman kita, bisnis ente gimana? Oh, bisnis saya bagus banget, omset segini, oh gini loh, belinya di sana, kamu dengan harga sekian, kemudian saya jual lagi ke sana dengan harga sekian, saya punya karyawan sekian puluh orang, gajinya sekian, ya pulang kira-kira saya bawa uang sekian, modelnya begini, saya jual dengan cara seperti ini. Mungkin kita perlu waktu kira-kira 2 jam, 3 jam untuk cerita tentang kondisi keuangan kita. Tapi, kalau kita punya laporan keuangan, cukup 2 lembar, 3 lembar, orang sudah paham. Ingat, gambar bisa menceritakan 1000 kata, tapi angka bisa bicara 1000 bahasa. Kita bicara dengan siapapun yang tidak mengerti bahasanya, cukup disajikan dengan angka, kita akan bisa tahu, oh, bisnis Anda untung atau rugi. Lihat aja, kalau plus berarti bagus, minus berarti jelek. Nah, akuntansi adalah bahasa bisnis. Maka kalau kita masuk ke dunia bisnis, kita minimal mesti paham seperti apa itu akuntansi. Minimal dasar-dasarnya saja. Saya paham, tidak semua orang mau belajar tentang akuntansi. Kenapa? Karena pasti ada satu jargon yang sangat bikin pusing, yaitu debit, kredit. Seharusnya seorang pengusaha minimal bisa paham bagaimana cara membaca laporan keuangan, walaupun tidak paham apa itu debit, kredit. Siklus akuntansi kira-kira seperti ini. Ada transaksi yang harus kita catat dalam sebuah pembukuan. Nah, transaksi-transaksi yang terjadi harus dicatat
dalam sebuah pembukuan. Pembukuan ini nanti akan sifatnya teknis sekali, tapi dari pembukuan kemudian akan lahirlah yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari berbagai macam, ada laporan laba rugi, ada neraca, minimal 2 itu biasanya digunakan di usaha kecil, kemudian ditambah dengan laporan yang lain yang sangat membantu. Nah, laporan keuangan ini harus kemudian dianalisa. Analisa laporan keuangan sangat bermanfaat ketika kita akan membuat evaluasi bisnis kita. Sehingga begitu kita tahu laporan keuangannya seperti apa, kita analisa, kita evaluasi bisnis kita, baru kita bisa melakukan perencanaan bagaimana strategi bisnis kita ke depan. Kita baru akan bisa tahu apakah saya harus belok ke kanan, ke kiri, atau berjalan lurus kalau kita sudah tahu persis posisi kita ada di mana sekarang. Kita baru bisa membuat strategi bisnis kita ke depan kalau kita sudah tahu seperti apa kondisi bisnis kita sekarang. Maka tidak mungkin kita membuat strategi bisnis kalau kita belum mengevaluasi bisnis kita yang kemarin. Dan tidak mungkin kita bisa lakukan evaluasi kalau tidak ada analisa, kalau tidak ada laporan. Itulah pentingnya namanya akuntansi atau pembukuan. Ini memang bagian yang sangat memusingkan, bagian yang jelimet. Tapi yang paling asik adalah bagian yang bawah. Maka kita bagi dua. Yang bagian yang atas ini sebetulnya adalah clerical jobs, yang sebetulnya pekerjaannya bisa dilimpahkan kepada orang lain, bisa didelegasikan, atau kemudian di subkon kepada pihak luar. Tapi bagian yang bawah ini adalah managerial jobs. Anda sebagai owner bisnis, sebagai manajemen dalam bisnis Anda harus menguasai betul bagian yang bawah ini, yaitu menganalisa, membuat strategi bisnis ke depan. Di bagian yang atas bisa kemudian didelegasikan kepada karyawan atau di-outsource kepada konsultan. Tapi masalahnya untuk usaha kecil, Anda selain sebagai owner juga merangkap direksi, juga sekaligus sebagai sales, marketing, bagian produksi, kadang-kadang juga merangkap sebagai OB, satpam, dan semuanya dipegang sendiri. Kalau memang seperti itu, mau nggak mau Anda harus paham dulu yang namanya accounting. Pun Anda sudah punya karyawan, ada baiknya kita juga paham proses yang di atas, supaya ketika menerima laporan keuangan, kita tahu betul apakah laporan itu sudah diproduksi dengan baik atau belum. Kita tidak akan bicara tentang laporan keuangan, bagaimana cara membuatnya secara lebih detail di episode ini, tapi kita akan bicara tentang laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan yang paling utama? Yang paling utama yang diperlukan adalah yang pertama, laporan laba rugi. Laporan ini mengindikasikan seberapa besar sih laba kita, keuntungan kita dalam satu periode waktu tertentu. Laba rugi sederhana sekali, sederhananya adalah dia akan memberikan kita informasi berapakah omset saya. Omset adalah jumlah penjualan bersih. Saya ulangi, omset adalah jumlah penjualan bersih. Artinya ada penjualan dikurangi mungkin dengan yang retur, maka penjualan bersih itulah omset kita. Mulai sekarang kita biasakan juga dengan istilah-istilah yang mungkin sering digunakan oleh para pengusaha. Omset adalah penjualan bersih. Jika angka penjualan kita dikurangi dengan harga pokok, maka itulah yang kita sebut dengan untung kotor, keuntungan kotor. Misalnya, saya menjual handphone ini seharga katakanlah 7 juta rupiah. Handphone ini saya dapatkan, saya beli di distributor dengan harga katakanlah 6.500.000 rupiah. Maka untung kotornya adalah 500.000 rupiah. Mungkin kita juga harus mulai biasakan untuk tidak lagi menggunakan istilah modal dengan cara yang salah. Ingat tadi, handphone berapa harganya? 7 juta. Saya beli dengan harga berapa? 6.500.000. Kadang-kadang orang awam bilang begini, handphone saya jual 7 juta, modalnya 6.500.000, saya untung 500.000. Apakah yang 6.500.000 namanya modal? Nah, mulai sekarang hindari kata-kata modal, tapi kita gunakan kata-kata harga pokok. Itu istilah yang lebih tepat. Karena kalau kita gunakan kata modal, mungkin kita akan rancu dengan modal awal dalam mendirikan usaha. Jadi mulai sekarang tegas ya, modal adalah modal awal ketika mendirikan usaha, itu namanya modal. Atau jumlah kepemilikan seorang owner dalam sebuah bisnis, itu namanya modal. Sedangkan uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang dagangan itu namanya adalah harga pokok. Oke, kembali di sini. Omset dikurangi dengan harga pokok adalah untung kotor. Tentu keuntungan ini masih kotor. Saya jual handphone ini untungnya 500.000, tapi saya belum hitung berapa saya harus pasang iklan, berapa saya harus bayar keluar untuk transportasi,
dan seterusnya. Itu yang namanya biaya operasional. Keuntungan kotor kita dikurangi dengan biaya operasional, itulah yang baru disebut dengan untung bersih. Nah, kadang-kadang bagi mereka yang tidak punya laporan keuangan, terutama laporan laba rugi, kadang-kadang menganggap, oh omset saya besar bulan ini, oh omset saya sekarang sedang tinggi-tingginya, saya boleh ngambil untung sebanyak-banyaknya, oh saya sedang banyak uang nih, ayo kita jalan-jalan, ayo kita beli mesin lagi, ayo kita beli mobil, ayo kita DP rumah, dan seterusnya. Tapi sudahkah dihitung berapa sih keuntungan bersih yang sesungguhnya? Kadang-kadang banyak yang kelewat. Ada perjalanan yang sangat jauh dari omset menuju profit. Profit itu untung bersih ya. Istilahnya profit bisa kita sebut juga sebagai untung bersih. Nah, tidak semua biaya itu adalah sifatnya cash. Dan tidak semua juga penjualan sifatnya cash. Oleh karena itu, ada juga laporan tambahan yang disebut dengan laporan arus kas. Tapi nanti kita akan bicara nanti di episode yang lain. Khusus episode ini kita akan bicara tentang laporan laba rugi secara mendasar dulu. Itu yang pertama. Ingat, laporan laba rugi adalah indikasi berapa besar sih keuntungan yang kita terima dalam satu periode tertentu. Bisa 1 bulan, 1 semester, atau 1 tahun. Saran saya sih, buatlah minimal 1 bulan sekali. Kalau itu terlalu berat, buat 2-3 bulan sekali. Minimal sekali 1 tahun Anda harus punya berapa sih laporan laba rugi Anda. Kenapa? Karena pertanggungjawaban kita satu, kepada owner. Tapi kalau ownernya saya sendiri, yes, Anda harus punya betul-betul menghargai diri Anda sendiri sebagai owner. Saya sebagai karyawan dari perusahaan saya sendiri, saya bertanggung jawab terhadap owner yang pada saat ini kebetulan saya sendiri. Tapi bisa jadi suatu kali nanti karyawan kita yang mengerjakan, tanggung jawab kepada saya sebagai owner. Bisa jadi saya sebagai manajemen di perusahaan ini harus tanggung jawab pada owner yang tidak cuma 1 orang. Jadi biasakan untuk selalu membuat laporan setidaknya 1 tahun sekali. Dari sini juga pertanggungjawaban kita tentang zakat, tentang pajak. Itu semua diambil dari laporan laba rugi. Atau juga mungkin ketika kita kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk bagi hasil, juga basisnya dari laporan laba rugi. Jika laporan laba rugi ini tidak ada, maka Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan bisnis Anda dalam suatu periode tersebut. Yang kedua, dari laporan keuangan, yaitu neraca. Neraca ini menggambarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Neraca rumusnya adalah harta sama dengan hutang tambah modal. Biasanya kita akan bagi 2, neraca sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri ada harta, di sebelah kanan ada hutang, dan ada modal. Yang kalau di total, hutang tambah modal, jumlahnya harus sama dengan harta yang kita miliki. Misalnya, dalam satu periode tertentu kita sudah buat laporan laba rugi. Lalu kita akan tahu berapa sih aset yang kita miliki dengan cara mungkin melakukan stock of none atau dengan melalui proses pembukuan. Kita bisa tahu misalnya berapa cek uang di laci, cek uang di rekening. Berapa sih uang saya? Harta terdiri dari semua yang saya miliki, yang saya gunakan itu namanya harta. Contoh, kita biasanya mulai menulis yang paling liquid paling atas, paling tidak liquid paling bawah. Yang paling gampang dijadikan uang ada di sebelah atas, yang paling sulit menjadi uang ada di sebelah bawah. Misalnya kas. Ini berarti menunjukkan ada uang yang di laci. Yang kedua, mungkin adalah kas di bank. Ini uang yang ada di rekening. Katakanlah kita di laci ada uang 3, di bank ada uang 7 misalnya, sehingga total ada 10. Kemudian apa lagi? Kemudian kita masih punya barang dagangan atau inventory. Oh, di toko masih ada inventory kita senilai misalnya 20. Lalu kemudian kita masih punya, setelah ini kita masih punya aset yang lain. Misalnya kita masih punya yang namanya kendaraan. Katakanlah kita berjualan keliling, kita punya kendaraan, mungkin nilainya katakanlah contoh saja 40. Sehingga total aset kita 10, 30, 70. Di sini harus sama, 70. Apakah kita masih punya utang?
Oke, cek lagi kondisi keuangan kita. Oh, ternyata saya masih punya hutang. Tagihan dari, katakanlah, supplier saya. Hutang usaha, misalnya masih ada hutang usaha, pembelian yang belum kita bayar, katakanlah 10. Kemudian mungkin kita juga masih punya hutang kepada investor. Hutang kepada si B misalnya. Katakanlah 30, sehingga di sini 40. Maka modal bersih kita 70 dikurangi 40 adalah 30. Ini adalah modal bersih kita. Modal bersih ini nanti kita bisa breakdown lagi, tapi akan lebih jelas di bagian laporan perubahan modal. Kita tidak akan bicara sekarang, kita hanya akan bicara bahwa harta akan sebanding dengan hutang ditambah modal. Kalau kita sudah punya laporan seperti ini, akan sangat mudah bagi kita untuk bisa tahu bagaimana kondisi keuangan kita sekarang juga. Kita akan tahu, oh, saya punya kas 3, di bank ada 7, yang belum terjual ada 20, kendaraan saya nilainya 40. Aset terbesar saya sekarang adalah kendaraan, totalnya 70, saya masih punya utang, 10 dan 30 menjadi 40, untuk modal bersih saya 30. Kita bisa tahu betul bagaimana sih kondisi keuangan kita sekarang sehat atau tidak dengan cara melakukan analisa. Analisa lebih lanjut tentu tidak akan kita bicarakan sekarang, tapi Anda harus punya neraca seperti ini untuk mempertanggungjawabkan berapa sih nilai perusahaan saya sekarang. Sehingga kalau Anda ditanya, saya mau dong gabung ke bisnis Anda, saya mau beli sahamnya, berapa Anda jual saham Anda? Minimal Anda jual di harga 30. Minimal Anda jual di harga 30. Dari mana kita tahu? Karena saya punya aset 70, utang 40, maka saya punya modal bersih 30. Nah teman-teman, itulah yang namanya neraca. Jadi kita sudah episode ini kita sudah belajar apa itu laporan analogi dan apa itu neraca. Kita lanjut lagi di episode berikutnya. Tetap lanjutkan bersama saya Ahmad Rizal. Apa bisa dulu nggak? Oke, ini mau lanjut lagi nggak untuk, atau saya kirim aja lewat memang itu habis. Kirim aja. Kenapa? Hah? Biar ngapain? Iya, ngapain kita? Agung, Kita jangan ngobrol sendiri. Gimana? Lanjut? Lanjut. Lanjut aja, nggak ngerti apa. Oke, kita lanjut lagi ke presentasi berikutnya mengenai cash flow, biar kali suaranya kedengeran, suara videonya kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ghazali. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan bicara tentang bagaimana kita mengelola cash flow dalam sebuah perusahaan atau dalam bisnis kita. Sebagaimana kita tahu, bisnis itu sangat penting untuk bisa selalu menjaga supaya cash flow-nya tetap aman. Yang namanya cash flow itu ibarat seperti aliran darah dalam tubuh kita. Ketika aliran darahnya sudah stop, walaupun masih bisa bernafas, tapi lama-kelamaan jika aliran darah sudah stop atau darah terlalu banyak keluar, kita juga akan meninggal dunia. Begitu juga dengan bisnis. Ketika keuntungan pun, mungkin keuntungannya tinggi, mungkin salesnya tetap jalan, tapi kalau bisnis kekurangan cash, maka yang terjadi adalah bisnisnya bisa bangkrut begitu saja. Ingat, bisnis yang bangkrut bukanlah bisnis yang tidak menguntungkan. Bisnis yang bangkrut adalah bisnis yang tidak bisa membayar tagihannya karena kekurangan cash flow, kekurangan uang cash. Oleh karena itu, cash flow management ini langkah yang sangat penting. Sebagaimana kita tahu, ada istilahnya, ada jargon yang sangat kuat, yaitu cash is the king. Uang tunai adalah raja dalam bisnis. Karena begitu kita tidak punya uang tunai, kita tidak bisa bayar gaji karyawan, kita tidak bisa bayar gaji, kita tidak bisa bayar supplier, kita tidak bisa bayar pajak, kita tidak bisa bayar tagihan dan lain-lain. Dan itu sangat fatal dalam bisnis. Walaupun mungkin di atas kertas bisnisnya menguntungkan, tapi jika tidak punya cash, seperti bermain catur,
Walaupun bidak kita masih banyak, tapi kalau rajanya kena skakmat, kalah dalam bisnis. Nah, karena itu sangat penting kita untuk menjaga cash flow. Nah, untuk strategi menjaga cash flow, sederhananya adalah kita harus tahu kemana aliran cash flow dalam bisnis kita, sehingga kita bisa melihat di mana macetnya atau di mana bocornya. Mari kita lihat seperti apa sih cash flow dalam bisnis kita. Bisnis kita berpusat secara cash. Dari mana kita dapat uang cash? Dari penjualan. Penjualan akan menghasilkan uang cash. Walaupun kadang-kadang tidak langsung, karena bisa jadi penjualan akan mampir dulu menuju piutang. Kalau kita jualnya secara piutang, maka penjualan berubah menjadi piutang. Piutang baru kemudian dalam satu waktu tertentu akan berubah menjadi cash. Cash kita gunakan untuk membeli bahan baku atau pembelian. Kadang-kadang juga tidak harus keluar langsung cash, tapi kita bisa utang dulu sehingga pembeliannya bisa ditunda, pembayarannya bisa ditunda. Pembelian kemudian akan masuk ke produksi. Tentu setelah kita beli barang, kita proses dalam sebuah proses produksi. Produksi kemudian menjadi persediaan barang jadi yang siap untuk dijual. Barang ini kemudian kita jual lagi, kemudian kita mendapatkan cash dan seterusnya. Tapi jangan lupa, proses produksi jalan ataupun tidak, kita akan tetap harus membayar biaya operasional, overhead, seperti kita harus membayar gaji bagian administrasi, kita tetap harus membayar listrik, telepon, dan seterusnya, kita tetap harus membayar sewa. Saya ulangi lagi, kita dapat cash dengan adanya penjualan, kita keluar cash dengan adanya pembelian dan membayar operasional. Kalau kita tahu persis aliran uang cash kita kemana saja, kita bisa tahu di mana kita harus mempercepat, di mana kita bisa memperlambat. Ada juga nasihat yang kira-kira seperti ini: perlambat uang keluar, percepat uang masuk. Selama tidak melanggar hukum dan selama tidak melanggar syariat, saran saya lakukan saja. Perlambat uang keluar, percepat uang masuk. Artinya ketika kita akan melakukan pembelian, usahakan kita mencari pembelian yang bisa menggunakan fasilitas utang sepanjang mungkin, sehingga kita memperlambat uang keluar. Tapi jangan sekali-kali kita memperlambat gaji karyawan. Itu fatal sekali. Pembelian menjadi produksi. Nah, karena kita akan melakukan uang dari penjualan, percepat penjualannya. Bagaimana cara mempercepat penjualan? Ada banyak strategi penjualan, tapi penjualan baru akan bisa dilakukan kalau kita sudah punya barang. Dan barang baru akan tersedia kalau kita sudah melakukan produksi. Maka percepat juga arus barang dari pembelian, produksi, persediaan sampai penjualan itu dipercepat. Jadi produksi kalau bisa dipercepat, percepat, supaya kita langsung bisa dapat uang lagi. Dan sedapat mungkin hindari penjualan dengan piutang. Memang penjualan dengan piutang ada bagusnya juga, kadang-kadang bisa meningkatkan omset. Tapi kita harus memiliki betul-betul kita hitung apakah penjualan dengan piutang ini sudah mempertimbangkan time value of money. Dimana kalau kita menjual katakanlah dengan piutang 1 minggu, dalam 1 minggu kita bisa memproduksi lagi barang lebih banyak. Itu harus betul-betul kita perhitungkan. Terakhir, uang cash kalau misalnya lebih ataupun kurang, dia akan bisa dipengaruhi oleh modal dan pinjaman. Ketika kita kekurangan uang cash, ada pinjaman atau modal yang bisa keluar masuk. Di sini sentral kita adalah cash, dan kita tahu bagaimana uang kita berputar. Kalau perlu kita hitung deh, berapa sih jangka waktu pembelian mulai dari pesan sampai mendapatkan bahan baku siap di tempat produksi kita. Katakanlah misalnya pesan hari ini, barangnya datang 2 hari kemudian, maka di sini kita akan punya waktu 2 hari. Berapa lama waktu produksi? Produksi mungkin 3 hari. Berarti total uang cash kita nganggur selama 5 hari. 5 hari dia menjadi barang produksi, kemudian menjadi persediaan. Berapa lama kita bisa bawa dari gudang menuju toko? Katakanlah tambah lagi 1 hari, berarti 6 hari. Nah, penjualan berapa lama bisa jadi uang cash? Ini kata kuncinya. Berarti uang cash kita begitu keluar dari kas perusahaan perlu waktu 6 hari untuk kemudian bisa menjadi barang yang siap dijual. Rata-rata penjualan misalnya butuh waktu 6 hari lagi. Maka artinya kita perlu waktu 12 hari perjalanan cash
dari uang perusahaan, keluar untuk beli barang, keluar diproduksi, keluar ke gudang, dari gudang ke toko, dari toko terjual lagi, perlu waktu total 12 hari. Maka kita betul-betul bisa menilai. Kalau cash kita 12 hari berputarnya, berarti kita perlu uang cash berapa cadangan di rekening bank kita supaya kita tidak kekurangan uang cash. Itu semua bisa kita atur, tapi prinsipnya selambat mungkin untuk pembelian, secepat mungkin cash kembali lagi ke operasional kas kita di perusahaan. Karena semakin banyak kita pegang uang cash, semakin leluasa kita untuk bisa melakukan transaksi ataupun bisnis kita. Saran saya juga yang kedua adalah teman-teman, mari kita lakukan yang kita buat namanya proyeksi cash flow. Proyeksi cash flow artinya kita memproyeksi berapa uang masuk dan kapan, dan berapa pula uang keluar serta kapan sesuai dengan jadwalnya. Ini contoh saja bagaimana proyeksi cash flow. Misalnya, uang kas di perusahaan ada 17 juta di minggu pertama. Saran saya adalah buat proyeksi cash flow bulanan, tapi kita pecah-pecah dalam jangka waktu pekanan. Minggu pertama, misalnya hari Senin, minggu pertama atau tanggal 1, kita lihat saya punya uang cash 17 juta. Perkiraan saya dalam 1 minggu penjualan cash 25 juta. Dan ada yang bayar piutang dari penjualan minggu lalu atau bulan lalu yang belum dibayar, itu kira-kira akan masuk uang 30 juta. Pembelian atau uang keluar itu katakanlah 20 juta. Dan ingat, kita juga tetap harus bayar utang. Misalnya kita bayar utang 27 juta dan kita harus bayar listrik, telepon, dan lain-lain. Misalnya di awal bulan, di minggu pertama, katakanlah contoh saja 5 juta. Sehingga kita bisa tahu 17 juta tambah 25 tambah 30 kurang 20 kurang 27 kurang 5 sama dengan 20 juta. Ini saldo kita di hari Jumat di minggu pertama. Hari Senin berikutnya kita sudah tahu saldo kita 20 juta. Kita bisa perkirakan misalnya penjualan 30 juta, bayar piutang 30 juta, uang keluar untuk beli 28 juta, uang keluar untuk bayar utang 22 juta, sehingga kita punya uang 30 juta, dan seterusnya minggu ketiga, lanjutkan lagi dengan minggu keempat. Dengan cara seperti ini, kita bisa tahu betul kapan kita kekurangan uang dan kapan kita kelebihan uang. Kalau kita sudah tahu cash flow manajemen yang tadi, yang paling penting adalah dijaga supaya tidak boleh ada saldo negatif di sini. Karena begitu saldonya negatif, Anda bangkrut. Misalnya, katakanlah kita bisa prediksi di minggu keempat saldonya akan negatif karena misalnya ada gaji karyawan yang sangat besar, ada piutang, ada utang itu tempo yang sangat besar, misalnya saja. Kemudian di sini negatif, apa yang bisa kita lakukan? Setidaknya kita tahu sejak minggu pertama kita tahu kita akan kekurangan uang cash di minggu keempat, sehingga kita bisa antisipasi 1 bulan sebelumnya. Bagaimana cara antisipasinya? Misalnya kita tarik supaya piutang masuk lebih banyak di minggu keempat. Bisa juga kita genjot sales di minggu keempat. Bisa juga. Atau kita sudah antisipasi, siapkan jalur utang yang untuk bisa dipakai di minggu keempat. Yang penting jangan sampai saldonya kemudian di sini menjadi negatif, karena cash is the key. Tidak punya cash, Anda bangkrut. Itu dulu dari saya sekarang. Assalamualaikum. Oke, sudah untuk 2 materi dalam video ini udah ditayangkan intinya. Tapi untuk sisanya yang video ada totalnya ada 5, udah saya kirim ke masing-masing Sampai itu adalah WhatsApp. Oke, kita ada pertanyaan sebelum kita akhiri untuk perencanaan pabrik. Halo, ada yang mau tanya nggak? Dwi. Halo, ada pertanyaan untuk materi perencanaan pabrik? Kalau tidak ada, saya lanjut ke mata kuliah berikutnya adalah tata letak pabrik ya.